Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang gel metil salisilat. Yang beranggotakan saya sendiri, Abriano Vendatama, Alisa Revolius, Amanda Enurisma, Andina Villa Fauzia, Anggita Putri, Ansya Fitria, Ardian Nurcahyo, Asa Patnovski, dan Audria Tiara. Latar belakang. Rematik, pegal linu, nyeri otot, dan sendi merupakan penyakit yang tidak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Penggunaan otot yang berlebihan pada bagian tubuh tertentu dapat menyebabkan cedera otot ringan seperti keletihan otot dan otot tertarik. Otot tidak kehilangan kekuatannya tetapi terasa nyeri. Keluhan nyeri menyebabkan rasa tidak nyaman pada otot dan tubuh. Hal ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan bisa membuat sulit bergerak. Ningtyas dan Arif 2009. Salah satu cara untuk menghilangkan nyeri otot adalah dengan menggunakan obat nyeri otot topikal atau penghilang rasa sakit pada kulit. Obat nyeri otot topikal dapat bereaksi dengan cepat dan dapat menghilangkan rasa sakit segera melalui rangsangannya pada ujung-ujung kulit. Zat aktif yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri otot topikal antara lain adalah metil salisilat dan oleum menthai. Metil salisilat sebagai counter iritan yaitu penghilang rasa sakit yang disebabkan nyeri visceral atau nyeri di organ dalam yang menyebabkan sensasi nyeri di permukaan kulit. Oleum menthai selain sebagai counter iritan juga sebagai rubefacient atau penghangat. Zat aktif harus diberikan dalam bentuk sediaan agar tercapai tujuan pengobatan secara aman, mudah, nyaman, dan dapat memberikan efek terapi yang optimal. Jait dan Raharja 2007. Metil salisilat dan mentol dapat dibuat sediaan topikal dalam bentuk gel. Pada percobaan kali ini yaitu mengenai formulasi sediaan gel metil salisilat. Gel atau yang biasa disebut dengan jelly di sini merupakan suatu sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Debkes RI 1995. Gel yaitu sediaan yang bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling Debkes RI 1978. Metil salisilat atau minyak gandapura adalah merupakan bahan yang mempunyai berbagai kegunaan. Sebagai bahan obat, metil salisilat merupakan salah satu obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, golongan salisilat. Bahan ini dapat dibuat dalam sediaan berupa linimentum atau salep yang berfungsi untuk menghilangkan nyeri pada pinggang, pinggul, dan rematik. Goodman dan Gilman 2006. Nyawa metil salisilat merupakan turunan dari ester asam salisilat. Nyawa ester dihasilkan dari reaksi asam karboksilat dengan alkohol atau yang lebih dikenal dengan istilah esterifikasi, dan biasanya reaksi ini menggunakan suatu katalis asam. Reaksi ini akan berlangsung dengan baik jika direfluks bersamaan dengan adanya sedikit asam klorida atau asam sulfat. Rizvianto 2009. Sediaan gel yang dibuat pada praktikum kali ini mengandung zat aktif metil salisilat. Metil salisilat adalah obat untuk meredakan nyeri otot atau nyeri sendi akibat otot tegang, keseleo, cedera, atau radang sendi. Metil salisilat ini memiliki larutan yaitu larut dalam metanol 95% serta berkhasiat sebagai analgesik. Dengan demikian, pada formulasi sediaan gel metil salisilat di sini memerlukan etanol 95% guna melarutkan metil salisilat tersebut. Metil salisilat berupa cairan, tidak berwarna atau kuning pucat, bau khas aromatik, rasa manis,
panas dan aromatik. Jai 2007. Bahan-bahan tambahan yang digunakan pada sediaan gel ini diantaranya adalah HPMC sebagai gelling agent yang merupakan bahan pembentuk gel, propylen glikol, metil paraben, camphorae, oleum menthe, etanol, dan aqueous. Rancangan formula. Berat 1 tube gel 60 gram tiap tube mengandung metil salisilat seberat 3 gram, hidroksi propil metil selulosa atau HPMC seberat 1,8 gram, propilen glikol seberat 9 gram, metil paraben seberat 0,108 gram, camphorae seberat 0,6 gram, oleum menthae sebanyak 3 tetes, aquades et 60 gram, etanol 95% secukupnya. Pada pembuatan sediaan gel metil salisilat di sini, kami menggunakan HPMC sebagai gelling agent. Pemilihan gelling agent dalam sediaan farmasi dan kosmetik harus inert, aman, tidak bereaksi dengan komponen lain. Penambahan gelling agent dalam formula perlu dipertimbangkan, yaitu tahan selama penyimpanan dan tekanan tube terhadap penurunan derajat mikrobial. Penambahan bahan pengawet perlu untuk mencegah kontaminasi dan hilangnya karakter gel dalam kaitannya dengan mikrobial. Bahan pembentuk gel yang biasa digunakan adalah turunan selulosa, antara lain metil selulosa dan hidroksi propil metil selulosa, yang dapat menghasilkan gel netral, jernih, tidak berwarna, dan tidak berasa. Stabil pada pH 3-11, serta memiliki viskositas yang stabil pada penyimpanan jangka panjang dan juga tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Ardana 2015. Pada formulasi tertera bahwa menggunakan HPMC dengan konsentrasi 3%, hal ini dikarenakan pada penelitian pendahuluan konsentrasi HPMC yang kurang dari 3% akan menghasilkan sediaan yang sangat encer, sehingga konsentrasi HPMC yang digunakan sama dengan atau lebih dari 3%. Suardi dan kawan-kawan 2008. Selain itu, telah terbukti pada penelitian pendahuluan bahwa pembuatan gel dengan HPMC sebagai gelling agent dengan konsentrasi 3% menghasilkan daya sebar yang baik, yaitu berdiameter 7 cm. Di mana hal ini sesuai standar daya sebar yang baik, yaitu 5-7 cm. HPMC di sini memiliki fungsi sebagai pengemulsi, pengental, penstabil gel, serta digunakan sebagai basis gel, di mana HPMC ini memiliki kelarutan larut dalam aqueous dingin, namun pada penelitian pendahuluan oleh Julius Warni 2019, ia menggunakan aqueous panas untuk melarutkan dan mengembangkan HPMC. Oleh sebab itu, pada permulaan sediaan gel metil salisilat kali ini juga menggunakan aqueous at 100 ml panas guna melarutkan HPMC dan untuk mengembangkan HPMC. Sesuai dengan penelitian pendahuluan di mana melarutkan HPMC ke dalam aqueous panas hingga mengembang. Selanjutnya, pada pembuatan sediaan gel kali ini, kami menggunakan propilen glikol, di mana propilen glikol ini memiliki khasiat sebagai antimikroba, humektan, stabilizer, dan sebagai pelarut. Metil paraben digunakan dalam sediaan gel dijadikan sebagai bahan pengawet. Suatu sediaan gel ditambahkan pengawet guna menghindari atau mencegah adanya pertumbuhan bakteri dalam sediaan tersebut. Formulasi selanjutnya terdapat camphorae yang berfungsi sebagai anti-iritan dan memiliki efek sebagai pemberi rasa segar pada kulit. Pada sediaan gel kali ini menggunakan korigen odoris, yaitu oleum menthae, di mana oleum menthae ini dapat memberikan bau aromatik dan rasa mint. Selanjutnya adalah perhitungan penimbangan dengan menggunakan rumus persentase kadar bahan dikali bobot sediaan sama dengan X atau persentase kadar bahan per 100 dikali 60 gram. Untuk metil salisilat 5% dapat digunakan 3 gram, kemudian
HPMC sebesar 1,8 gram, kemudian propilen glikol 9 gram, metil paraben 0,108 gram, kemudian campur 1% sebesar 0,6 gram, Aquades at 100% sehingga dibutuhkan 75,82%, kemudian oleum mentai 3 tetes dan etanol sebesar CS. Next. Selanjutnya adalah cara pembuatan dan evaluasi sediaan. Next. Dalam pembuatan sediaan gel ini, diawali dengan proses pemanasan Aquades, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam mortir, kemudian HPMC sebanyak 1,8 gram ditaburkan sedikit demi sedikit ke dalam mortir yang telah berisi Aquades panas tersebut. Kemudian pada langkah ini harus dipastikan bahwa HPMC telah tenggelam dan mengembang. Setelah HPMC mengembang, maka diaduk hingga mengembang. HPMC dapat mengembang dikarenakan pada penelitian pendahuluan telah dilakukan percobaan di mana HPMC dilarutkan dalam Aquades panas dan menghasilkan larutan yang mengembang. Lalu dilarutkannya 9 gram propilen glikol, 0,108 gram metil paraben. Kemudian 0,6 gram campur dengan etanol 95 secukupnya. Selanjutnya, dilarutkannya 3 gram metil salisilat dengan etanol 95% secukupnya. Karena metil salisilat memiliki kelarutan di mana larut dalam etanol 95%. Dan dimasukkan ke fase serta gerus hingga homogen. Basis scale yang telah mengembang dan mengental yaitu larutan HPMC ditambahkan dengan segera ke dalam massa dan gerus hingga homogen. Jika semuanya telah tercampur, maksudnya tercampur hingga homogen, maka langkah yang terakhir yaitu dengan diteteskannya oleum mentai sebanyak 3 tetes guna memberikan bau aromatik dan rasanya. Setelah terbentuknya gel metil salisilat, gel dilakukan beberapa evaluasi sediaan, di mana evaluasi tersebut meliputi uji organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji daya lengket, serta uji daya proteksi. Next. Langkah evaluasi sediaan uji organoleptis yaitu sediaan gel diambil sedikit dan diletakkan di kaca arloji. Kemudian diamati bentuk, konsentrasi, dan warnanya, dan dicatat hingga didapatkan hasil. Uji organoleptis di sini bertujuan untuk mengetahui mengenai bentuk, warna, serta bau dari suatu sediaan, di mana pada uji organoleptis tersebut dengan menggunakan panca indera berkaitan dengan bentuk atau konsistensi, gel biasanya jernih dengan konsistensi yang setengah padat. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan pada evaluasi sediaan guna untuk mengetahui homogen atau tidaknya suatu sediaan. Suatu gel dapat dikatakan homogen bila terdapat kesamaan warna yang merata dan tidak ditemukan partikel-partikel yang berbeda. Suatu sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen serta tidak terlihat adanya butir-butir kasar. Langkah ujinya adalah sebagai berikut. Sediaan sel dibagi menjadi 3 bagian, bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ketiga bagian tersebut diletakkan di kaca preparat. Sediaan gel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Pada masing-masing bagian tersebut diletakkan di kaca preparat penguji homogenitas. Kemudian diamati, diuji, dan dicatat, dan didapatkan hasil. Selanjutnya, uji derajat keasaman. Uji pH dilakukan guna menguji derajat keasaman suatu sediaan di mana tingkat keasamannya harus sesuai standar keasaman yang dapat diterima oleh kulit maupun tubuh. Standar pH yang baik dan sesuai dengan standar sama dengan pH kulit yaitu
4,5 sampai 7. Berikut cara kerja uji derajat keasaman, di mana alat pH meter dinyalakan, lalu diposisikan pada pH 7 yaitu netral, lalu dikalibrasi pada pH 4 yaitu asam, lalu dikalibrasi ke pH 10 yaitu basah, lalu sediaan gel diuji dan dicatat hasilnya. Next. Uji daya sebar. Uji daya sebar dilakukan pada evaluasi sediaan gel ini guna untuk mengetahui kemampuan suatu sediaan mengenai kemudahan dalam pengaplikasiannya pada kulit sehingga dengan uji ini dapat diketahui bahwa sediaan tersebut nyaman dan mudah digunakan atau tidak. Di mana pada uji daya sebar ini memiliki standar yaitu dengan diameter 5-7 cm. Menurut GARD tahun 2002. Pada diameter tersebut menunjukkan konsistensi dari suatu sediaan semi-solid yang sangat nyaman dalam penggunaan konstan. Semakin tinggi nilai konsentrasi gelling agent yang digunakan, maka akan terjadi penurunan nilai daya sebar karena akan terjadi peningkatan ketahanan sediaan gel untuk mengalir dan menyebar. Menurut Julius Warni tahun 2019. Untuk cara kerjanya, sediaan gel diambil dan diletakkan pada alat uji daya sebar, lalu diuji dan dicatat hasilnya. Baik, uji selanjutnya yaitu uji daya lekat, di mana di uji ini dilakukan guna mengetahui kemampuan suatu sediaan untuk dapat melekat pada kulit dengan memperhatikan waktu. Di mana uji ini juga harus sesuai standar daya lekat yang baik, yaitu tidak kurang dari 4 detik, menurut Sophie DKK 2013. Cara kerja pada uji ini yaitu sediaan gel diambil dan diletakkan pada objek gelas, ditutup dengan cover gelas, diberi alat uji daya lekat, dipasang beban 1 kg selama 1 menit, lalu dilakukan pengujian. Waktu objek gelas terlepas, saat itulah dicatat dan didapatkan hasil. Uji yang terakhir pada evaluasi sediaan yaitu uji daya proteksi. Uji ini dilakukan guna mengetahui suatu sediaan dapat melindungi atau melakukan proteksi yang baik pada kulit dari pengaruh luar atau tidaknya. Nah, pada uji proteksi ini, kertas saring pertama dibasahi indikator PP, dikeringkan lalu diolesi salep. Kertas saring 2 dibuat batas 3 x 3 cm lalu diolesi parafin. Kedua kertas tersebut ditempel, lalu ditetesi dengan KUH 0,1 N. Lalu dilakukan pengujian, diamati, dan dicatat, lalu didapatkan hasil. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemberian bahan. Pertama yaitu HPMC atau hydroxypropyl cellulose. Handbook of Exhibition. Pemberian granul berwarna putih atau putih kekuningan. Praktis tidak berbau higroskopis. Kelarutannya yaitu larut dalam air dingin, alkohol, kloroform, metanol, dan propilen glikol. Membentuk larutan koloid, praktis tidak larut dalam air panas. Terus untuk khasiatnya yaitu zat tambahan dan basis gel. Terus selanjutnya yaitu propilen glikol. Pemberiannya yaitu cairan kental, jernih, tidak berbau, rasa agak manis, higroskopis. Larutannya yaitu dapat campur dengan air, dengan etanol 95% P dan dengan kloroform B. Larut dalam 6 bagian ether B, tidak dapat campur dengan ether minyak tanah B dan dengan minyak lemak. Nah, hasilnya yaitu antimikroba, humektan, stabilizer, dan pelarut. Terus untuk selanjutnya yaitu metilparaben. Menurut Debges RI tahun 1979, pemberiannya yaitu kristal tak berwarna, kristal putih, bedak, tidak berbau atau hampir tidak berbau, dan memiliki rasa yang agak membakar. Kelarutannya yaitu larut dalam 500 bagian air, dalam 20 bagian air mendidih, dalam 3,5 bagian etanol 95% P, dan dalam 3 bagian asetan B. Mudah larut dalam ether B. Khasiatnya yaitu sebagai pengawet.
Terus selanjutnya yaitu Komporai. Menurut Kepres RI tahun 1979, pemberiannya yaitu hablur putih atau massa hablur, tidak berwarna atau putih, bau khas, tajam, rasa pedas dan aromatik. Kelarutannya yaitu larut dalam 700 bagian air, dalam 1 bagian etanol 95% B, dalam 0,25 bagian kloroform B, sangat mudah larut dalam ether B, mudah larut dalam minyak lemak. Khasiatnya yaitu untuk anti-iritan. Selanjutnya, oleo mentai. Menurut Depkes RI tahun 1979, pemberiannya cairan tidak berwarna, kuning pucat atau kuning kehijauan, bau aromatik, rasa pedas, kemudian dingin. Kelarutannya yaitu larut dalam 4 bagian volume etanol 70%. Khasiatnya sebagai korigen odoris. Selanjutnya, Aquades atau air. Menurut Depkes RI tahun 1979, pemberiannya cairan jernih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa. Khasiatnya sebagai pelarut. Selanjutnya, metil salisilat. Menurut Depkes RI tahun 2014, pemberiannya cairan tidak berwarna, kekuningan atau kemerahan, berbau khas dan rasa seperti ganda pura. Mendidih antara 219 derajat dan 224 derajat, disertai peruraian. Kelarutannya yaitu sukar larut dalam air, tapi larut dalam etanol 95% dan dalam asam asetat glasial. Khasiatnya yaitu sebagai analgesik. Selanjutnya, etanol 95%. Menurut Depkes RI tahun 1995, pemberiannya yaitu cairan mudah menguap, jernih, tidak berwarna, bau khas dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Mudah menguap meskipun pada suhu rendah dan mendidih pada suhu 78 derajat Celcius dan mudah terbakar. Kelarutannya bercampur dengan air dan praktis bercampur dengan semua pelarut organik. Khasiatnya sebagai antimikroba, desinfektan, pelarut, dan penetrasi kulit. Baik, selanjutnya di sini mengenai kemasan label. Jadi setelah sediaan gel metil salisilat di sini dinyatakan layak untuk diproduksi dan digunakan, maka dikeluarkanlah kemasan dan etiket ataupun brosur dari sediaan ini. Adapun pada etiket gel metil salisilat di sini memuat mengenai komposisi, deskripsi, indikasi, kontraindikasi, efek samping, efek farmakologi, peringatan, dosis, dan cara pemakaian, serta cara penyimpanan. Di mana komposisi utama dari sediaan gel di sini yaitu metil salisilat. Dengan metil salisilat di sini merupakan obat yang berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi darah pada kulit. Metil salisilat di sini juga bekerja dengan merangsang sistem saraf sehingga melebarkan diameter pembuluh darah atau vasodilatasi dan meredakan nyeri otot. Indikasi mengenai obat ini yaitu dapat meredakan rasa nyeri otot atau nyeri sendi akibat otot tegang, kesleo, cedera, maupun radang sendi. Kontraindikasi dari gel ini yaitu hindari penggunaan pada pasien yang hipersensitif terhadap metil salisilat, sedangkan efek samping dari gel ini yaitu dengan timbulnya rasa gatal atau terbakar, kemerahan, hingga terkelupasnya kulit. Gel metil salisilat ini memberikan efek farmakologi sebagai obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS maupun NSAID. Gel ini digunakan dengan cara dioleskan atau ditempelkan pada kulit di bagian tubuh yang terasa nyeri, di mana gel ini bekerja dengan memberikan sensasi hangat pada kulit sehingga rasa nyeri pada bagian tersebut dapat teralihkan. Obat gel ini hanya digunakan pada pemakaian luar dan dilarang untuk penggunaan pada luka terbuka. Mengenai cara penyimpanan dari obat ini yaitu dapat disimpan pada tempat yang sejuk dan tertutup rapat. Mengenai kemasan pada
gel metil salisilat di sini juga terdapat nomor registrasi, di mana nomor registrasinya itu GBL 21621341288A1 dengan nomor batch-nya yaitu B21060001, produksi pada Juni 2021 dan expired pada Juni 2023. Next. Berikut mengenai referensi atau daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Baik, sekian dari kelompok 1 mengenai hasil responsi kami mengenai pembuatan sediaan gel metil salisilat. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.